hands together. Here we go. Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut sukacita berkat kebaikan Tuhan dalam ibadah ini. Rahmati dan lawatilah kami seluruh umat-Mu dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang kami muliakan. Sekali dan selama-lamanya akan kami muliakan Engkau selalu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh memberkati kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Coba sebelumnya kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yo! Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Mari jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapinya. imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang
katakan iman kita. Tuhan terlebih besar dari setiap permasalahan kita. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Mu aku berserah pada kami percaya pada Engkau Tuhan, yang memegang setiap hidup kami Tuhan, yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar-Mu kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami menikmati sukacita di dalam hadirat Tuhan. Untuk kami boleh dekat dengan Tuhan, membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyentuh hati kami, bahkan Roh Kudus menuntun kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh mengerahkan perhatian kami kepada Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini ya Tuhan. Sebab kami bersekutu dengan Allah Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih, kami mau menghargai firman-Mu, isi hati Allah. Oleh karena itu nyatakanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami masing-masing, bahkan sampai ke hati kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, saya percaya Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kita, memelihara dan menjaga kita sampai hari ini. Sebab kalau kita masih bisa menikmati hari-hari yang indah yang Tuhan anugerahkan, itu semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah diberikan, yaitu diutus seperti domba, diperlengkapi dengan kuasa menginjak ular dan kalajengking. Diutus seperti domba, diperlengkapi dengan kuasa menginjak ular dan kalajengking. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan 3, lalu ayat 17 sampai 20. Saya membacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Bapak Ibu bisa melihat di terjemahan baru edisi yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Mari kita perhatikan. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita baca dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kembalinya ke 70 murid. Ayat 17, kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18, kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Ayat 20, meskipun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa, yang menuntun, yang memberkati, yang mengarahkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana khotbah Pak Gembala minggu lalu, ya, dalam penekanan bahwa oleh kuasa Roh Kudus itu jemaat diubahkan. Jemaat diubahkan dari dalam, ya, dan diutus keluar sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai utusan-utusan Kristus. Jemaat menerima kuasa, diutus untuk memberitakan Injil. Maka nyatalah bahwa kemampuan jemaat itu bertumpu pada Roh Kudus, ya, pada kuasa Allah, bukan pada kehebatan dan kemampuan diri sendiri. Maka pada pagi hari ini kita juga melihat dalam penekanan lanjutannya bahwa jemaat diutus seperti domba, diperlengkapi dengan kuasa menginjak ular dan kalajengking. Ya, jemaat atau umat Tuhan sebagaimana 70 murid pada waktu itu, mereka diutus berdua-dua, ya, ke tempat yang akan dikunjungi oleh Yesus. Ya, untuk apa? Untuk menjadi pekerja-pekerja bagi tuaian itu dan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, Injil Yesus Kristus. Kita hubungkan dengan tema bulan ini bahwa Roh Kudus, ya, dan kuasa saksi-saksi Kristus ini tidak bisa dipisahkan. Karena kuasa Allah lah yang menopang pelayanan rohani. Kuasa Roh Kudus lah yang menopang pelayanan pemberitaan Injil. Kuasa Roh Kudus lah yang menopang setiap orang percaya untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, bukan dengan hikmat dan akal budi kita, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Maka dalam bagian ini, ya, diutus seperti domba,
dan lanjutannya itu tidak terpisahkan sebenarnya, satu bagian yang utuh. Namun kita melihat dalam penekanan bagian awal ini bahwa jemaat itu yang diutus seperti domba, ya, atau dalam bagian ini seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jemaat digambarkan sebagai yang lemah, ya, dalam kepungan musuh yang kuat, yang seakan-akan dalam penggambaran tak berdaya, ya, sangat rentan dengan segala ancaman, ya, segala penganiayaan dan lain sebagainya. Maka ayat 1 kita melihat bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya. Tuhanlah yang mengutus, Tuhanlah yang memerintahkan kepada mereka. Maka terdapat penegasan Yesus bahwa banyak tuaian, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirim pekerja-pekerja. Jadi saya bacakan sekali lagi di dalam ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tuaian memang banyak, kata Yesus kepada ke-70 murid yang akan diutus. Banyak dari tuaian yaitu jiwa-jiwa itu dapat diselamatkan. Tetapi di dalamnya perlu pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerja-pekerja yang memberitakan Injil, yang memberitakan kabar baik, yang menyampaikan kerajaan Allah pada waktu itu. Jadi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Berdoalah supaya dikirimkan, ya, pekerja-pekerja untuk mau terlibat, memiliki hati bagi tuaian itu, memiliki hati dalam memberitakan Injil, memiliki hati dalam memberitakan kabar baik, supaya ia Tuhan kurios, ya, dalam bagian itu. Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan bagian ini, 70 murid diutus. Mereka siap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, yang mau terlibat dalam ladang Tuhan. Ladang yang untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita renungkan bagian ini. Itu sebabnya jadilah bagian dari pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Jadilah pekerja-pekerja, ya, untuk tuaian tersebut. Jadilah saksi-saksi Kristus. Jadilah pemberita-pemberita Injil Yesus Kristus. Jadilah, ya, terang dan garam di tengah dunia ini. Biarlah melalui kehidupan kita bukan jadi penonton saja, tetapi kita juga menjadi bagian dari pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan, diutus ke ladang Tuhan. Sebab tuaian itu memang banyak. Jiwa-jiwa itu, ya, dapat diselamatkan. Ya, di dalamnya diperlukan pekerja-pekerja yang walaupun dikatakan sana sedikit, ya. Ini Matthew Henry berkata itu tuaian sudah siap, sedangkan tangan-tangan yang harus mengumpulkannya terlampau sedikit. Ya, bahkan di bagian lain itu ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi pekerja-pekerjanya sedikit. Bukan hanya ke-70 murid yang dipanggil, tetapi orang percaya pun dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja bagi tuaian itu. Sesuai dengan panggilan Allah dalam hidup kita, biarlah kita boleh menjadi bagian di dalamnya. Sesungguhnya
Ya, Yesus mengutus murid-muridnya. Ya, di dalam bagian ini perintah untuk pergi itu ada di dalam ayat yang ketiga dikatakan pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu. Pergilah. Aku mengutus kamu. Bukankah di dalam bagian firman Tuhan yang lain kita adalah utusan-utusan Kristus. Sehingga kita pun ya didorong, dinasehati, diajar, pergilah. Sebab aku mengutus kamu. Dan dikatakan di sana seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya, seperti anak domba. Beberapa bulan lalu ya, bulan Agustus itu ada juga bagian tema yang berkaitan dengan bagian ini yang pernah saya sampaikan. Kondisi keadaan umat Tuhan yang dikatakan jemaat digambarkan sebagai yang lemah dalam kepungan musuh yang kuat. Seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ya, di tengah-tengah serigala, Yunaninya itu serigala itu lukos. Bukan Lukas ya, tapi lukos. Ya. Dan lukos itu yang menunjuk orang-orang yang membahayakan. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka yang sewenang-wenang tentunya dengan umat Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa jemaat yang digambarkan sebagai yang lemah dalam kepungan musuh yang kuat. Itu sebabnya tema ini belum selesai. Ada di dalam bagian yang selanjutnya itu. Tetapi juga menekankan bahwa pentingnya setiap orang yang menjadi utusan-utusan Kristus untuk bergantung kepada Allah, untuk hidup di dalam doa, dalam kebergantungan pada perlindungan dan kuasa Allah. Sebab saya katakan tadi bukan dengan kuasa kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Demikianlah kita menjadi saksi-saksi Kristus karena ada Roh Kudus dan kuasa yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Sehingga kita diberikan kemampuan, kekuatan. Untuk apa? Untuk menjadi Allah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu tanyaan kalau kita mau munculkan pertanyaan ini seperti ini ya, saya buat. Apakah kita diperlengkapi dengan kuasanya dalam tugas perutusan? Ya tentunya sudah jelas tadi bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa. Jadi Kristus tidak membiarkan ya, kalau dia yang mengutus maka dia bertanggung jawab kepada para utusannya itu, asalkan para utusan ini memang bergantung sepenuhnya kepada sang pengutus itu ya, meminta pimpinan kuasa Allah yang menopang itu. Saya membaca satu ilustrasi ya yang ditulis oleh Albert Hubbard ya. Dia berkata bahwa sebuah stiker yang menempel di belakang mobil bertuliskan seperti ini. Jangan terlalu serius menjalani hidup. Jangan terlalu serius menjalani hidup. Anda tidak akan keluar dari situ hidup-hidup. Ya. Jadi saya baca tulisan ini ketika saya melihat kondisi daripada penggambaran tulisan itu, bahwa Anda tidak akan keluar ya dari situ hidup-hidup. Artinya tidak ada kemenangan gambarannya. Tidak ada kehidupan yang lebih baik. Yang ada mungkin keterpurukan. Jadi ilustrasi ini saya kaitkan dengan penugasan sebagai utusan, sebagaimana di pertanyaan ini, apakah kita diperlengkapi dengan kuasanya dalam tugas perutusan? Apakah Kristus membiarkan para utusannya? Apakah Allah membiarkan ya para pemberita Injilnya sehingga mereka dibiarkan untuk memberitakan Injil dengan kekuatannya sendiri dan tanpa kuasa daripada Allah? Tentunya tidak seperti itu, sebab kita melihat bahwa Kristus ya memperlengkapi umatnya.
Apakah kita menjadi orang yang kalah ketika kita mengkaitkannya dengan penugasan sebagai utusan, atau keluar sebagai pemenang sebab ada kuasa Yesus yang memperlengkapi? Mari kita lihat dalam penekanan, dikatakan diperlengkapi dengan kuasa. Ya, diutus seperti domba, diperlengkapi dengan kuasa menginjak ular dan kalajengking. Maka kita melihat di sini jemaat tidak perlu berkecil hati ya. Tidak perlu ya berkecil hati, sebab apa, Tuhan Yesus memperlengkapi dengan kuasa. Untuk apa? Menginjak ular, dikatakan di sana. Untuk apa? Untuk menginjak kalajengking, ya, dan atas segala kekuatan musuh. Maka jemaat itu dapat menunaikan tugas perutusan tersebut dengan kemenangan atas kuasa setan, atas kuasa roh-roh jahat, atas kuasa iblis. Maka dikatakan di sini setan pun takluk kepada murid-murid yang diutus demi nama Yesus. Itu ada di dalam ayat yang ke-17, waktu ke-70 murid itu kembali lalu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka kemudian dikatakan kembali dengan gembira. Ada kegembiraan, ada sukacita yang luar biasa. Mereka berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami. Tetapi itu belum titik ya. Mereka tidak berkata, oh setan-setan takut kepada kami. Tetapi mereka berkata, demi namamu, demi nama Yesus. Jadi kuasa ya Kristus itu nyata ketika mereka melayani demi nama Yesus Kristus. Luar biasa dalam bagian ini kita melihat perkataan ke-70 murid ketika kembali dalam kegembiraan. Dan sekalipun terdapat tantangan ya. Karena ada ayat-ayat selanjutnya itu, kalau ada yang menolak, kalau ada yang mengabaikan dan lain sebagainya. Pasti akan ada tantangan dalam pelayanan ke-70 murid ini. Pasti ada kesulitan dalam perutusan yang dikerjakan. Tetapi yang luar biasa ketika mereka kembali dalam kegembiraan untuk apa? Menyampaikan pengalaman akan kuasa dalam nama Yesus itu. Mereka tidak berfokus kepada kesulitan-kesulitan yang barangkali pernah dialami dan yang terjadi dalam pelayanan mereka. Tetapi mereka kembali dengan kegembiraan. Mereka menyampaikan pengalaman akan kuasa dalam nama Yesus. Setan-setan roh-roh jahat itu takluk kepada mereka demi nama Yesus. Jadi nyatalah dalam perutusan tersebut kehormatan dan pujian itu hanya bagi nama Yesus. Yesus menjadi sentralnya. Jadi bukan manusianya, bukan pemberita Injilnya, bukan para pelayannya, bukan saksi-saksinya, tetapi penghormatan dan pujian itu hanya bagi nama Yesus Kristus. Oleh sebab itulah pelayanan dan kehidupan yang dianugerahkan seharusnya terarah dan terfokus kepada Kristus saja. Kristus menjadi sentralnya di dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan sesungguhnya ya, terdapat kemampuan untuk mengusir roh jahat. Hal tersebut menegaskan bahwa kuasa iblis itu sudah dipatahkan. Maka itu juga ditegaskan di dalam ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-18 bahwa Yesus menjawab ketika 70 murid ini berbicara, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Maka Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, yang menggambarkan bahwa di sini ya, hal-hal tersebut menegaskan bahwa kuasa iblis itu sebenarnya sudah dipatahkan, sudah dikalahkan oleh kuasa Kristus itu. Dan ketika nanti salib dan kebangkitannya itu semakin menggenapi akan apa yang
dinyatakan, dan kita melihat sesungguhnya Yesus telah memberikan kuasa kepada mereka untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu, tidak akan ada yang mencelakakan mereka. Sungguh luar biasa kita melihat dalam bagian ini bagaimana Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Jadi Yesus telah memberikan kuasa ya kepada mereka untuk menginjak, dan menginjak juga berkorelasi untuk menundukkan kekuatan musuh sebenarnya di situ. Kekuatan musuh ya, ular di situ, opis, kalajengking itu skorpios, yang ini merupakan istilah yang menggambarkan kekuatan yang paling berbahaya, kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis dan roh jahat. Jadi ular dan kalajengking ini menggambarkan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang baik yang dimintakan. Ketika kita melihat di dalam Lukas 11 ayat 11-12 itu diperbandingkan ketika ada seseorang anak yang minta ikan ya kepada bapaknya, maka tidak mungkin diberikan ular. Atau ketika dikatakan minta telur, tidak mungkin diberikan kalajengking. Sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang baik yang dimintakan. Bahkan saya sedikit membaca tentang kalajengking itu ya. Dalam catatan itu di Palestina itu sekitar 12 macam dari beberapa jenis, dan beberapa jenis itu memiliki bisa yang hampir bisanya itu lebih keras dari bisa ular gurun yang paling berbahaya itu ya. Walaupun juga dalam catatan itu ada juga jenis yang lain yang hampir tidak membahayakan dari 12 macam itu. Jadi kita melihat akan sesuatu yang jahat, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang baik yang dimintakan, tetapi juga tentunya ular bisa menunjuk, menggambarkan penekanan juga tentang iblis, roh-roh jahat. Maka Kristus meremukkan kepalanya ya. Oleh kuasa Kristus, Kristus telah menang atas iblis, menang atas belenggu dosa oleh kuasa salib, oleh kuasa kebangkitannya. Sebab ada tertulis di dalam Alkitab, oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Memusnahkan itu juga memiliki penegasan menghancurkan, melumpuhkan, mengalahkan. Oleh karena itu orang percaya, para utusan-utusan Kristus diperlengkapi dengan kuasa Kristus, maka kita tidak perlu takut terhadap apapun yang dikerjakan iblis. Yesus telah memberikan kuasa kepada jemaat miliknya. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang mencelakakan atau melukai. Kristus mengaruniakan kuasa kepada jemaat miliknya atas iblis. Para utusan Kristus memiliki kuasa atas roh jahat. Tadi lagu pujian yang disampaikan itu ya. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siapa yang jadi lawan? Iblis telah ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Dan kuasa yang sama itu diberikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Kristus memperlengkapi mereka dengan kuasa, sehingga ketika mereka datang kembali kepada Tuhan, mereka menyaksikan bahwa ya orang-orang ya yang melayani itu, bagaimana orang-orang yang mendengarkan berita Injil, bagaimana orang-orang yang terbelenggu, bagaimana orang-orang yang terikat ya mengalami pembebasan oleh karena kuasa Kristus. Tetapi juga setan-setan pun takluk kepada murid-muridnya demi
nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita melihat di dalam bagian ini, jemaat tidak perlu berkecil hati, sebab Tuhan Yesus memperlengkapi dengan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas segala kekuatan musuh. Jemaat dapat menunaikan tugas perutusan ya tersebut dengan kemenangan atas kuasa musuh. Oleh karena itu jangan takut Bapak Ibu, ketika kita menjadi bagian dari pekerja bagi tuayan itu. Kita tidak sendiri, ada Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan yang menopang kita. Yakinlah akan penyertaan pemeliharaannya. Dan biarlah kita boleh menjadi ya pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan kabar baik, ya kabar keselamatan Injil Yesus Kristus. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-20 di sana ditekankan, meskipun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ya. Kita lihat ya di dalam bagian ayat yang ke-20 ini. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini menjadi perenungan juga bagi para perutusan, bagi para pemberita-pemberita Injil. Jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk. Sekalipun memang itulah realita yang ada, bahwa roh-roh itu takluk demi nama Yesus Kristus. Tetapi dikatakan bersukacitalah karena namamu terdaftar, namamu tertulis di mana? Tertulis di surga. Menjadi anggota kerajaan Allah. Nama kita terdaftar, tertulis di surga. Nama murid-murid, 70 murid pada waktu itu terdaftar di dalam surga. Tertulis di surga. Bersukacitalah karena hal tersebut. Sukacita datang karena nama yang terdaftar di surga. Tentunya bagi orang yang beriman, bagi orang yang setia sampai akhir. Dan sebab mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka Alkitab menyatakan ada orang yang ya mungkin dipakai dengan karunia-karunia yang begitu memukau. Tetapi ya Alkitab itu menegaskan bahwa orang yang melakukan kehendak Bapakulah, itulah orang yang namanya itu sebenarnya tercatat di sorga. Maka saya tertarik waktu kami mengikuti kegiatan Youth Leaders Conference beberapa waktu yang lalu, itu ada seorang pembicara yang menyampaikan bahwa Tuhan tidak tertarik dengan karunia-karunia yang luar biasa yang dilakukan itu, karena karunia itu berasal dari Tuhan. Karena karunia itu Tuhan yang berikan. Tuhan tidak tertarik dengan kehebatan orang-orang yang mungkin punya karunia-karunia itu. Tetapi Tuhan tertarik kepada setiap orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Artinya kalau kita melihat daripada pemahaman itu, bahwa sesungguhnya murid-murid pun pada waktu itu ditegaskan oleh Yesus, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, tidak berhenti pada tahap itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ya, namamu tertulis di sorga, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi bagian di dalam kerajaan Allah itu. Bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi orang-orang yang beriman dan terus setia sampai akhir. Sebab mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.